Baik, sebagai lanjutan dari materi sebelumnya, kita mulai membahas dengan transformasi tidak satu-satu ya. Transformasi tidak satu-satu berarti transformasi dengan banyak variabel. Nah, pertama kita misalkan fungsi variabel random y sama dengan g dalam bentuk variabel x. Kemudian kita menentukan y2, 3, 4 sampai yn yang masing-masing merupakan fungsi dari x1, 2, 3 sampai xn. Yaitu y sama dengan gi x1, 2, 3 sampai xn dengan n dengan dari 2 sampai n ya, dari 2 kali 1 sudah. Langkah berikutnya adalah menggunakan distribusi bersama dari x1 sampai xn untuk menentukan distribusi bersama dari y1, y2 sampai yn. Akhirnya kita gunakan distribusi bersama dari y1, 2 sampai yn untuk menentukan distribusi marginal dari y1. Kita gunakan teorema berikut. Misalkan x1 dan x2 variabel random diskrit dengan distribusi peluang gabungan f x1 x2. Misalkan lagi y1 sama dengan u fungsi dari variabel random x1 dan x2. y2 sama dengan u2 fungsi dari x1 dan x2 merupakan transformasi satu-satu antara himpunan titik x1 x2 dan y1 y2. Sehingga persamaan y1 sama dengan u1 dalam bentuk variabel random x1 x2, y2 sama dengan u2 dalam bentuk nilai x1 x2. Mempunyai jawaban tunggal untuk x1 dan x2 yang dinyatakan dalam nilai y1 dan y2. Sekarang misalkan x1 merupakan fungsi w1 dengan nilai y1 dan y2 dan x2 merupakan fungsi w2 dengan nilai y1 dan y2. Maka distribusi peluang gabungan y1 dan y2 adalah peluang gabungannya y1, y2 sama dengan f w1, w2 yang dalam bentuk variabel random dalam bentuk konstanta y1 dan y2. Kita lihat contoh berikut ini. Misalkan x1 dan x2 itu dua variabel random independen dan dengan distribusi Poisson masing-masing dengan parameter μ1 dan μ2. Kita diminta mencari distribusi variabel random y1 sama dengan x1 tambah x2. Variabel random y1 sama dengan variabel random x1 tambah x2. Ayo kita selesaikan. Akibat dari x1 dan x2 variabel random, maka berakibat dia variabel x1 dan x2-nya independen ya. Akibatnya karena independen, fungsi peluang gabungannya sama dengan perkalian fungsi masing-masing. Ini syarat independen. Kalau tidak ada syarat independen, kita tidak bisa menggunakan persamaan fungsi peluang bersama x1 x2 sama dengan perkalian fungsi peluang masing-masing. Jadi ini syaratnya bisa ini berlaku apabila variabel random kan akibatnya independen ya, independen ya bisa dikalikan. Lanjutnya kita lihat kita gunakan ini fungsi kepadatan peluang bersama x1 x2. Fungsi kepadatan peluang x1 x2 itu merupakan perkalian dari fungsi peluang x1 dan fungsi peluang x2. Karena fungsi kepadatan peluang distribusi Poisson, karena x berdistribusi Poisson bentuknya seperti ini. E pangkat μ1
E pangkat negatif mu 1 kali mu 1 pangkat X1 E pangkat mu 2 kali mu 2 X pangkat X2 dibagi dengan X1 faktorial X2 faktorial. Kita kalikan sehingga karena bilangan pokoknya sama E berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan mu 1 pangkat X1 mu 2 pangkat X2 per X1 dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3 dan terusnya. Ini kan kalau X-nya berdistribusi kosong. 1, 2, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ya. Selanjutnya kita membentuk persamaan misalkan Y2 sama dengan X2. Ya, fungsi inverse-nya adalah X1 sama dengan Y1 kurang Y2, X2 sama dengan Y2. Tadi perumpamaan sebelumnya Y1, kemudian sekarang perumpamaan untuk Y2 sama dengan X2. Ya, distribusi peluang gabungan Y1 dan Y2 dapat dicari. Berarti seperti ini yang kita peroleh dari perhitungan sebelumnya dengan Y1 dan Y2. Y1 0, 1, 2, 3 dan terusnya, tapi Y2 berbatas dari Y1 batas. Di sini Y1 ya 0, 1, 2, 3 dan terusnya sampai Y1. Maaf ini salah. Y1. Dengan perhatikan ya X1 itu harus lebih dari 0. Ya X1 disyaratkan lebih dari 0 berarti X1 sama dengan Y2 kurang X2 itu mengakibatkan X2 jadi Y2 harus selalu kurang dari Y1. Ya, X1 sama dengan Y2 kurang 1. Itu berakibat bahwa Y2-nya selalu kurang dari Y1. Karena harus positif tadi. Ya. Jadi distribusi peluang margin adalah berarti dari G Y1 Y2 itu dicari fungsi marginnya. Ini G1 Y1 ya, ini kan G1 Y1 ini. Kemudian E pangkat mu ini kan tidak variabelnya hanya Y1 dan Y2. Karena E pangkat sekian ini tidak ada komponen Y2, dia bisa dikeluarkan dari tanda sigma. Ya, dikeluarkan jadi tanda sigma. Dalam tanda sigmanya itu kemudian disusun sedemikian rupa sehingga membentuk fungsi kepadatan peluang. Nah, kalau fungsi kepadatan peluang seperti itu, sigma dari Y1 kombinasi Y1 Y2 kali Y1 pangkat kali Y2 pangkat Y2. Nah, itu sesuai dengan Y1 tambah Y2 pangkat Y1. Ini fungsi ini sesuai dari fungsi binomial dengan parameter Y1 tambah Y2. Hingga didapatkan fungsi seperti ini. Karena Y1 binomial Y1 tambah Y2 ini. Jadi binomial Y1 Y2 sama dengan sekian. Kemudian fungsi kepadatan peluang marginal untuk Y1 bentuknya seperti ini. Ya. Kita teruskan dengan teorema untuk variabel random kontinu. Ya. Variabel random kontinu itu sama ya dengan yang satu-satu ya, sama yang satu-satu merupakan fungsi kepadatan peluang dari F dikalikan dengan determinan ya, determinan dari fungsi Jacobiannya, fungsi J. Nah, ini fungsi J. Perhatikan indeksnya
del X1 per del X per del Y2, del X1 per del Y2, del X2 per del Y1, del X2 per del Y2. Ini, perhatikan. Ini harga mutlak, kemudian diturunkan. Del X1, del Y1. Ya, lihat contoh ya. Contoh berikut ini. Misalkan X1 dan X2 adalah dua variabel random independen yang masing-masing berdistribusi eksponensial 1. X berdistribusi eksponensial lambda. Fungsi kepadatan peluangnya lambda E pangkat negatif lambda X. Atau bisa dikatakan Fx sama dengan E pangkat negatif G. Ya. Kalau pangkat negatif itu kan seper ya. Jadi bagi lambda jadi sisanya hanya E pangkat negatif E. Fungsi kepadatan peluang bersama X1 X2 adalah ini perkalian untuk ini fungsi kepadatan peluangnya E pangkat negatif X1 X1 X2 E pangkat negatif X1 E pangkat negatif X2 dikalikan sama dengan menjumlahkan pangkat kalau perkalian dua bilangan pokok yang sama dengan kita menjumlahkan pangkatnya. Maka tentukan fungsi kepadatan peluang bersama dari Y1 dan Y2 bila diketahui Y1 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan X1 tambah X2. Ini formulasi tadi, fungsi kepadatan peluang bersama untuk variabel X dikalikan dengan harga mutlak Jacobian. Harga mutlak Jacobian sama dengan turunan dari Jacobiannya. Kalau Y1 sama dengan X1, akibat X1 sama dengan Y1. Kalau Y2 sama dengan X1 tambah X2, akibatnya X2 sama dengan Y2 kurang Y1. Nah, di sini X per del Y1 ya, X1 mana? X1 ini diturunkan terhadap Y1, itu berapa hasilnya? Y1 turunkan terhadap Y1, berarti hanya 1 ya. Nah, kita ngisi di sini 1. Kemudian X1 per Y2. X1 per Y2. Di sini X1 per Y1 tadi ini turunkan 1. Kalau ini diturunkan terhadap Y2 gimana? Tidak ada variabel Y2. Ini dianggap konstan, berarti 0 kan hasilnya. Ya, 0 hasilnya. Kemudian untuk X2 per Y1. X2-nya ini. Y2 kurang Y1. Kalau ini diturunkan terhadap Y1, ini diturunkan terhadap Y1 0, Y1 diturunkan terhadap Y1 sama dengan negatif 1. Ini negatif 1 sih. Kemudian X2 ini diturunkan terhadap Y2. Ini dianggap konstan, berarti turunannya 0, kemudian turunan Y2 terhadap Y2 turunnya 1. Ini 1. Ya, 1. Kalikan determinannya 1 kali 1 dikurang 1 kali 0 hasilnya 1. Nah, itu untuk mencari J. Kemudian di harga mutlakan nanti. Fungsi kepadatan peluang bersama Fy1Y2 sama dengan Fx1X2 dengan variabel X1-nya ini Y1, X2-nya ini. Karena kan harusnya Y1, Y2. X1, X2. Karena X1-nya sama dengan Y1, X2-nya sama dengan Y2 kurang 1. Fungsi kepadatan peluangnya dikalikan dengan harga mutlak J, jadi fungsi kepadatan peluangnya ini E pangkat sekian ini. Sekian dikalikan Jacobiannya turunannya tadi 1. Ya. Sehingga sini ada Y1 dikurang Y1 ada Y2, berarti habis Y1-nya. E pangkat
Y2 saja lah, E pangkat Y2 untuk Y2 lebih dari 0 dan Y1 itu kurang, Y2 itu kurang, Y1 kurang dari Y2 antara 0 dan 1 ya. Kemudian kita mencari fungsi marginalnya. Fungsi marginalnya karena ini kontinu, berarti kita fungsi marginalnya menggunakan integral ya. Integral fungsi kepadatan peluang dengan variabel Y1, Y2. Ya, ini ya. Ini hasilnya E pangkat negatif Y2. E pangkat negatif Y2 kalikan turunannya, kebiasaannya tadi. Ini di Fx, Y di Y2 ya. Sehingga turunan dari E pangkat negatif Y2 terhadap Y2 hasilnya kita bisa perhitungkan menggunakan penyelesaian integral ya. Integral ini terhadap Y2 berarti negatif ya. Negatif nilainya tetap dari 1 sampai tangga ya. Nah, kenapa hasilnya maka E pangkat Y1? Kalau kita mencari integral kan ini batas atasnya dimasukkan dikurangi batas bawahnya. Batas atasnya ini tak hingga. Pangkat negatif tadi kan, kalau bilangan pangkat negatif samaan seper E pangkat Y2. Seper 1 per bilangan pangkat banyak. Kemudian bilangan ini juga bisa habis karena dibagi dengan bilangan yang lebih banyak. Nah, jadi hasilnya itu 0. Kemudian untuk dikurang, ini 0 dikurang, harusnya 0 ya, dikurang Y1. Berarti E pangkat negatif Y1. Karena ini tadi dikurang, kemudian yang negatif juga ada hasilnya positif. E pangkat negatif Y1. Ini marginalnya. Ya, marginal. E pangkat Y1 tadi, ini untuk marginal Y1. Sekarang kita mencari marginal Y2. Y2, E pangkat Y2 turunkan terhadap Y1. Turunkan terhadap Y1, berarti Y1 kali E pangkat negatif Y2. Ya, hasilnya Y1 sebagai pengalih kali ini kan tetap. Batasnya Y1 sampai Y2. Dihitung diintegralkan untuk Y sama dengan 0 seperti apa. Berarti hasilnya ini Y kali Y2 kali E pangkat negatif Y2. Ya, tuh. Kemudian contoh berikutnya ini misalkan X1 dan X2 adalah dua variabel random kontinu. Dua variabel random kontinu dengan distribusi peluang bersama Fx1 X2 sama dengan 4X1 kali X2 untuk X1 antara 0 dan 1 dan X2 antara 0 dan 1. Untuk X lainnya nilainya 0. Ya. Kita diminta mencari distribusi peluang Y1 sama dengan X1 kuadrat dan Y2 sama dengan X1 X2. Ya, jadi pertama dulu kita cari inverse. Kita dapatkan Y1, X1 sama dengan akar Y1 dan X2 sama dengan Y1 per akar Y2 per akar Y1 sehingga diperoleh Y tadi X1 akar Y1 diturunkan menjadi seper ya, atau angkat pangkat 1 ini jadi negatif 1. Ini setengah. Kemudian X1 ini diturunkan terhadap Y1, X2 terhadap Y2, berarti ini. Nah, ini hasilnya ke sini. Kemudian hasil diturunkan terhadap Y1
Ini, seper. Kalau ini diturunkan terhadap Y2 kan tidak ada, jadi 0. Ini 0. Kita silang 1 per Y, akar Y1 kali akar Y1, jadi per Y1. Kalau ini 0 kali sekian itu 0, berarti seper Y1 kekobiannya yang diperoleh. Kemudian fungsi kepadatan peluang bersama dikalikan dengan Jakobi tadi, dengan C. Ya ini GY1 Y2 sama dengan sekian. Ini selesaikan 4Y2 Y1 itu ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan untuk fungsi variabel random yang bukan satu-satu. Nah, untuk ini ada soal ya, ada soal yang coba tolong dikerjakan. Kerjakan berkelompok. Ya, soal-soal dikerjakan berkelompok. Ini sudah ada jawabannya, silakan memilih. Tetapi dibuat penyelesaiannya. Ya, dibuat penyelesaiannya. Tugasnya berkelompok saja dari 1 sampai 10 soal. Ya, 1 sampai 10. Nah, ya. Jadi ada 10 soal, setiap kelompok kerjakan 10 soal. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.